Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agung Ubaidillah. Dengan NIM 2307002, izin untuk mempresentasikan sebuah tugas besar dari mata kuliah Technopreneurship dengan dosen pengampu yakni Bapak Heri. Kita lanjut. Saya membuat sebuah sistem super app yang saya beri nama Antarin. Yang mana Antarin ini adalah sistem untuk transportasi, pengiriman, kemudian makanan, dan lain-lain lainnya. Dengan moto kami itu mendukung eh, tiga hal: cepat, aman, dan juga hemat. Nah, kemudian kami ini membuat sebuah super app yang mana super app ini berisi berbagai macam layanan yang bisa terjadi dalam satu sistem. Yang mana kita menyediakan antarin ojek, antarin travel, antarin kargo, antarin makanan, antarin just tip, sampai ke antarin obat. Kemudian di fitur unggulannya, kita ada lacak pesanan real time, yang mana nanti user atau end user atau pengguna akhir atau customer dapat melihat layanannya ini sudah sampai mana. Kemudian ada dompet digital, pembayarannya mudah, aman, dan cepat, serta kita juga menyediakan QRIS dan e-wallet. Kemudian promo menarik seperti banyak diskon setiap hari. Untuk hemat dan lebih banyak, ada alamat favorit dan rating serta review. Nah, kemudian mengapa sih harus memilih Antarin? Yang pertama, kita tuh layanannya lengkap ya. Kita bukan hanya driver aja, bukan hanya ojek aja, bukan hanya travel aja, bukan hanya jasip aja, tapi juga berbagai macam layanan yang kami sediakan dengan penawaran yang begitu menarik. Kemudian driver terverifikasi, driver jelas, datanya pun ada, kemudian harga transparan, kemudian dukungan 24/7, kami juga menyediakan AI agen untuk menjawab setiap pertanyaan dari customer, dan juga teknologi lokal dibangun untuk masyarakat Indramayu. Peluang pasarnya itu menyesuaikan dengan penduduk Kabupaten Indramayu sekitar 1.800.000, yang mana pertumbuhan digitalnya itu pesat karena pengguna smartphone terus meningkat di setiap tahunnya, dan pasar layanan on demand sangat potensial karena kebutuhan ahli yang semakin beragam. Nah, kita masuk ke rancangan anggaran biaya dari Antarin ini. Dikasan anggarannya totalnya itu ada sekitar 1.245.000. Oh maaf, 1.245.000.000 rupiah. Maaf. Alokasi anggarannya yakni pengembangan aplikasi sekitar 50%, operasionalnya 30%, marketing dan akuisisi 10%, SDM dan manajemen 7%, cadangan dan lain-lain itu 3%. Dengan uraiannya yang mana komponennya pengembangan aplikasi tadi, tahun pertama itu sekitar 625 juta dengan persentase 50%. Nah, kemudian kita masuk ke dalam operasional. Operasional itu mencakup server dan lain-lainnya. Itu sekitar 375 juta dengan presentasinya itu 30%. Marketing dan akuisisi 125 juta dengan persentase 10%. SDM dan manajemen yang mana isinya ada gaji tim sampai manajemen dan administrasi itu 87 juta. Cadangan dan lain-lain yang mencakup cadangan resiko, legalitas dan perizinan serta lain-lain itu sekitar 38 juta atau sekitar 3%. Yang mana total di sini ada di sekitar 1.245 juta. Proyeksi pendapatan per 1 tahun, sumber pendapatan itu dari komisi layanan dengan proyeksi 1.080 juta, keterangannya rata-rata 10-15% per transaksi. Kalau layanan premiumnya ada 90 juta, fitur unggulan berbayar, iklan dan promosi 45 juta, kerjasama dengan brand lokal, layanannya itu 30 juta, denda pembatalan dan lain-lain. Kemudian payback periodnya, estimasi balik modalnya itu sekitar 12-18 bulan dengan proyeksi penggunaan dan transaksi ada di sini. Dimulai dari bulan ketiga sampai dengan bulan ke-12. Hasil yang diharapkan layanan digital terpadu untuk masyarakat Indramayu, peningkatan efisiensi transportasi dan pengiriman, peluang ekonomi baru bagi mitra driver dan UMKM, serta kontribusi pada pertumbuhan ekonomi daerah. Nah, sekarang kita masuk ke UI UX-nya. Ini adalah ekspektasi dari UI yang saya buat, yang mana di sini ada dashboard untuk pelanggan. Nanti ketika kita masuk ke pilihan user, maka tampilan pertamanya akan ada seperti ini. Kemudian ada bagian pesan layanannya, misalkan teman-teman ingin milih ojek, travel, kargo. Kemudian riwayat pesanannya jelas dan juga ada favorit. Ya. Kemudian kita masuk ke driver, ke pengemudi ya. Ini halaman pengemudi, ada dashboard, ada juga trackingnya, riwayat ordernya, hingga pendapatan dan rating yang diberikan oleh pelanggan terhadap driver.
Nah, kemudian ini admin. Di halaman admin seperti ini. Ada dashboard juga, ada manajemen order, manajemen driver, sama manajemen promo, hingga laporan dan analitik. Kemudian kita masuk ke webnya. Sebetulnya untuk web yang kita buat ini masih dalam tahap pengembangan, belum sepenuhnya logiknya itu sempurna, bahkan UI-nya serta UX-nya juga masih dalam tahap perkembangan. Tapi di sini kami izin presentasikan hal yang sudah ada saja. Kita masuk ke pelanggan. Ini untuk tampilan awalnya. Kita masuk ke menu pelanggan, masuk. Nah, ketika masuk ke menu pelanggan, maka hasilnya akan seperti ini. Di sini ada tulisan selamat datang customer demo karena saya masuk sebagai demo. Kemudian di beranda akan ada tampilan 6 layanan utama yang disediakan oleh Antarin. Misalkan kita ingin memesan makanan. Kemudian kita masukkan alamat kita, bisa menggunakan Google Maps di sini. Ternyata logiknya belum berfungsi dengan baik. Kita pakai ini, misalkan lokasi tujuannya Jatibarang. Catatan untuk drivernya, misalkan kita mau beli chicken katsu di JTB ya. Kita mau pakai dompet Antarin yang sudah disediakan. Kita pakai kode promo supaya ada promo. Di sini ada diskon promo dengan jelas. Nah, kemudian kita klik bagian ini untuk selesai. Nah, setelah itu pesanan akan masuk ke menu lacak pesanan di sini. Itu dengan nomor order sekian. Untuk antarin makanan itu masih dalam tahap pending. Nah, kemudian kita cek dulu ke riwayat. Seperti ini ya. Kita sudah melakukan 3 transaksi sebelumnya. Kemudian dompet saya di sini dompet saya tersisa 70.000. Saya juga bisa top up kalau ingin top up, misalkan 100.000 pakai QRIS konfirmasi maka masuk 170.000. Ada juga promo yang disediakan oleh sistem ini. Kemudian juga ada menu favorit, ada referral, ada rating saya, notifikasi, bantuan, sampai profile. Sebentar, sepertinya ada kendala di bagian webnya. Kita lihat. Kita masuk ke promo. Di promo ini nantinya akan tampil sebuah promo yang disediakan oleh admin. Misalkan kita keluar dulu deh. Kita lanjutkan. Misalkan tadi kita sampai di promo ya. Di promo ini nantinya kita di sini akan melihat ada promo apa aja. Misalkan ini promo untuk pendatang baru ya. Ada diskon sekitar 50% untuk pesanan pertama dengan maksimal pembeliannya itu 25.000. Ada juga di favorit, misalkan kita ingin masukkan alamat rumah kita di sini. Misalkan ini kantor Adipati. Kemudian kita juga bisa klik simpan di sini, maka dia akan tampil di sini. Kita bisa pesan melalui tadi yang sudah disediakan. Kemudian kita juga bisa menghapus jika diperlukan. Lalu ke referral, di mana kita tuh bisa juga mempromosikan sistem ini melalui kode referral yang disediakan oleh admin. Di mana nantinya setiap user yang memberikan kode referral kepada orang lain dan juga ikut melakukan tindakan seperti ojek, Justip, dan lain-lain melalui sistem Antarin, maka mereka akan mendapatkan bonus 10.000 per orangnya. Kemudian ada rating saya, di sini ada kejelasan nantinya saya sudah memberikan rating berapa. Di sini ada notifikasi, kemudian ada bantuan, misalkan user kesulitan dan memerlukan jawaban. Di sini ada jawaban dari bagaimana cara memesan layanan, bagaimana berapa lama estimasi waktu driver tiba, dan lain sebagainya. Kemudian profil saya di sini. Nah, kemudian kita keluar. Nah, kita comeback lagi ke awal. Kita kan tadi memesan Antarin ojek. Apakah di bagian drivernya itu sudah masuk Antarin ojek? Kita lihat. Nah, maaf. Di sini kita menyalakan dulu status kita bahwasanya kita online. Nah, di sini kita ada Antarin ojek nih. Ini Antarin ojek nih. Antarin ojek, kita ambil pesanannya. Ambil pesanan.
Nah, kemudian kita lanjut ke prosesnya, ke perjalanan aktif. Nantinya kita di sini harus konfirmasi dulu bahwa kita ini sedang OTW menjemput user. Nah, setelah menjemput, kemudian kita bawalah si customer ini menuju tempat yang mereka mau. Sesuai dengan yang ada di sini nih, rutenya nih, lokasi sampai Jatibarang, harganya 15.000. Nah, kemudian kita baru selesai kalau sudah sampai. Sudah. Outputnya pun di sini perjalanan selesai. Pendapatannya juga jelas, kemudian orang juga bisa tarik saldo yang mereka inginkan. Pilih rekening yang sudah ada, ajukan, selesai tuh. ID penarikan jumlah 50.000 Bank BCA tanggal sekian, status masih pending karena harus disetujui oleh admin. Jadwal kalau misalkan kita sebagai seorang driver ingin jadwalnya cuma hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis aja, dimulai dari jam 8 sampai jam 5 sore misalkan, itu boleh. Misalkan mau cuma hari Senin aja, itu boleh. Jadi kita membebaskan driver kita untuk mau kapan mereka on, mau kapan mereka off. Kemudian juga di driver tuh bisa mengajukan cuti kalau misalkan mereka ada kendala seperti sakit, keluarganya ada kegiatan, dan lain sebagainya. Maka mereka bisa mengajukan cuti. Di sini ada penjelasan rating yang diberikan oleh user. Ya, ini masih 0, masih udah 5 di sini. Kemudian notifikasi, kalau misalkan ada notifikasi dari user ataupun admin. Kemudian juga di sini ada kendaraan dari driver itu sendiri. Misalkan saya ini sebagai driver punya mobil dengan kejelasan mobilnya Honda Jazz. Platnya sekian, tahun pembuatan 2023, warnanya putih. Kita simpan. Nah, kendaraan terverifikasi oleh admin. Kemudian dokumen, karena sebagai driver pun kita harus terverifikasi. Minimal kita punya keempat ini, KTP, SIM, STNK, dan SKCK sebagai pendukung. Misalkan di sini kita memasukkan KTP. Ini contohnya kita masukkan KTP, kita unggah KTP-nya, kita pasti diverifikasi oleh admin terlebih dahulu. Begitupun sama dengan SIM. Nah, kemudian di profile, seperti ini profilnya, ini profil untuk driver, kemudian kita keluar. Dan sekarang kita masuk ke bagian admin. Nah, di admin di sini ada beberapa statistik pelayanan, dan memang sebetulnya saya merasa di bagian dashboard untuk admin ini masih belum sempurna karena logik dari ke-6 pointer di sini masih belum jalan semuanya. Tapi di pesanan terbarunya sudah ada output yang tertera. Nah, di sini ada pelanggannya customer demo, drivernya belum ada, layanan antrian makanan segala macam, itu statusnya pun jelas. Misalkan ada yang pending, kita boleh telepon si customer demo ini. Itu ada kendala di di pelanggan yang kosong ini kan, pelanggan customer demo bahwasanya antrian makanan dengan ID segini masih pending. Kelola driver. Nah, di sini kita punya driver demo dengan email begini, kontaknya begini, kendaraannya ini, statusnya offline, ratingnya 5, total pesan 0, total pendapatan 21.000. Kita bisa lihat detailnya, ini logiknya masih belum jalan. Kelola pelanggan, kita pelanggan masih punya 1, yang mana dia tuh udah memesan 3. Kemudian semua pesanan, ini laporan logiknya belum jalan. Layanannya juga di sini kita tuh punya 6 layanan. Ketika kita ingin menambahkan sebuah layanan, kita bisa menambahkan sebuah layanan terbaru. Kemudian ada promosi. Nah, di bagian ini kan welcome 50 tadi yang mana diskon selamat datang, itu kita bisa tambahkan beberapa diskon yang lain sesuai kebutuhan. Apabila misalkan kita ingin menghapus kalau diskon ini karena diskonnya misalkan udah selesai, kita hapus saja nantinya. Seperti itu. Kemudian komplain. Tuh di sini belum ada komplain. Kemudian armada yang jelas, di sini armada juga belum selesai. Masuk ke keuangan. Belum selesai. Analitik juga penjelasan nantinya tuh analitik terhadap pertumbuhan pengguna sampai pertumbuhan dari driver, dan ini pengaturan yang tersedia. Di mana pastinya admin bisa mengedit berbagai macam hal yang disediakan oleh sistem. Begitulah presentasi yang dapat saya sampaikan. Saya Agung Ubaidillah, segala perhatian, dan mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.